Bayangkan sebuah wilayah kecil di Timur Tengah yang luasnya bahkan lebih kecil dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi pusat dari puluhan konflik militer, perdebatan politik global, dan pertumpahan darah selama lebih dari 7 dekade. Sebuah negara yang hampir setiap dekade terlibat dalam perang berskala besar, melawan negara tetangganya, melawan kelompok militan, dan bahkan melawan opini publik dunia. Ini adalah kisah Israel dan perang-perang yang membentuknya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya yang akan terus kami ungkap setiap minggunya di Kuak Fakta. Perjalanan konflik Israel dimulai bahkan sebelum negara ini resmi berdiri. Menurut catatan sejarah, pada akhir abad ke-19 muncul gerakan bernama Sionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Gerakan ini menyerukan pembentukan tanah air bagi orang-orang Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Namun semulanya berubah drastis setelah Perang Dunia Kedua. Tragedi Holocaust yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa membuat komunitas internasional bersimpati. Tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara. Satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Namun, keputusan ini ditolak keras oleh negara-negara Arab. Dan pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, perang langsung pecah. Perang Arab-Israel pertama dikenal sebagai Perang Kemerdekaan oleh Israel dan sebagai Nakbah atau malapetaka oleh warga Palestina meletus tahun 1948. Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerang Israel yang baru lahir. Tapi secara mengejutkan, Israel justru mampu bertahan dan bahkan memperluas wilayahnya melebihi batas yang ditetapkan PBB. Lebih dari 700.000 warga Palestina terpaksa mengungsi. Menurut laporan dari organisasi Human Rights Watch, peristiwa ini menjadi awal dari krisis pengungsi Palestina yang hingga kini belum terselesaikan. 5 tahun kemudian, konflik kembali pecah di tahun 1956, dikenal sebagai krisis Suez. Israel bekerja sama dengan Inggris dan Prancis untuk menyerang Mesir setelah Presiden Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez. Serangan militer ini berhasil secara taktis namun mendapat tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Soviet yang akhirnya memaksa Israel mundur. Tapi, perang yang benar-benar mengubah peta kekuatan di Timur Tengah terjadi pada bulan Juni tahun 1967, Perang 6 Hari. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Israel menyerang lebih dulu dan menghancurkan angkatan udara Mesir, Suriah, dan Yordania. Mereka merebut dataran tinggi Golan, tepi barat, jalur Gaza, dan bahkan Yerusalem Timur. Menurut catatan dari BBC, wilayah yang dikuasai Israel bertambah 4 kali lipat dalam perang ini. Tapi perlu dicatat, kemenangan Israel ini juga menjadi akar dari konflik-konflik lanjutan. Karena sejak saat itu, Israel menjadi kekuatan militer dominan di kawasan, tetapi juga menghadapi perlawanan terus-menerus dari warga Palestina dan negara-negara Arab. 4 tahun kemudian, pada hari besar Yom Kippur, hari paling suci bagi umat Yahudi, Mesir dan Suriah meluncurkan serangan mendadak terhadap Israel tahun 1973. Perang Yom Kippur ini awalnya mengejutkan Israel dan banyak pasukan mereka kewalahan. Namun setelah beberapa minggu, Israel kembali membalikkan keadaan. Menurut dokumen dari Arsip Pertahanan Israel, ini menjadi salah satu perang paling traumatis karena banyak korban jatuh dan ketakutan akan kehancuran total sempat melanda. Setelah itu, konflik tidak lagi berupa perang negara lawan negara, melainkan beralih ke konflik asimetris antara Israel dengan kelompok militan, terutama dari Palestina dan Lebanon. Tahun 1982, Israel menyerbu Lebanon dalam operasi yang mereka sebut Operasi Perdamaian untuk Galilea dengan alasan untuk menghancurkan basis PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina di Beirut. Tapi intervensi ini memicu perlawanan sengit dari milisi Hizbollah yang didukung Iran. Dan berbicara tentang Iran, penting untuk memahami bahwa sejak revolusi Iran tahun 1979, negara itu menjadi salah satu musuh utama Israel di kawasan. Iran mendukung berbagai kelompok yang menentang eksistensi Israel, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Berbicara soal Hamas, kelompok ini menjadi pemain utama dalam konflik yang lebih modern. Sejak mereka menguasai jalur Gaza tahun 2007, wilayah tersebut menjadi pusat konfrontasi.
Israel melancarkan beberapa operasi militer besar di Gaza, di antaranya adalah Operasi Kasli tahun 2008, Operasi Protective Edge tahun 2014, dan yang terbaru, konflik 2021. Setiap operasi ini menyebabkan ratusan hingga ribuan korban jiwa, sebagian besar dari pihak sipil Palestina. Menurut Amnesty International dan PBB, serangan Israel seringkali dianggap tidak proporsional. Namun di sisi lain, Israel berdalih bahwa mereka merespons serangan roket dari Gaza yang membahayakan warganya. Sampai di sini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian, apakah konflik ini bisa diselesaikan lewat jalur damai, atau justru akan terus memanas hingga satu pihak hancur total? Tahun 2023 hingga 2024 menjadi titik eskalasi baru. Setelah normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Maroko melalui Abraham Accords, situasi di Gaza kembali memanas. Dan yang mengejutkan dunia, tanggal 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan paling mematikan ke wilayah selatan Israel, menewaskan ratusan warga sipil dan tentara. Israel merespon dengan operasi darat terbesar sejak tahun 2014. Serangan udara dan pengepungan total terhadap Gaza menyebabkan krisis kemanusiaan besar. Laporan dari Al Jazeera dan The Guardian menyebutkan bahwa rumah sakit kehabisan pasokan, listrik padam, dan ribuan anak-anak menjadi korban. Dan baru-baru ini hubungan antara Israel dan Iran memasuki fase paling berbahaya. Menurut laporan Reuters dan CNN bulan April 2024, Iran melakukan serangan drone dan rudal besar-besaran langsung ke wilayah Israel sebagai balasan atas dugaan serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dua negara ini terlibat langsung dalam konfrontasi militer terbuka. Israel berhasil menangkis sebagian besar serangan dengan sistem pertahanan udara mereka, Iron Dome, Arrow, dan David Sling. Tapi tetap saja, eskalasi ini membawa kawasan ke ambang perang regional yang lebih luas. Kini kita sampai di momen yang genting. Palestina masih terpecah antara otoritas Palestina di tepi barat dan Hamas di Gaza. Israel masih menerapkan pendudukan di banyak wilayah yang diakui PBB sebagai ilegal. Sementara itu, dunia terpecah. Sebagian mendukung Israel dengan dalih sekuritas, sebagian membela Palestina atas dasar kemanusiaan dan hak atas tanah air. Menurut pengamat geopolitik seperti Farid Zakaria dan Noam Chomsky, selama tidak ada penyelesaian menyeluruh, terutama terkait status Yerusalem, hak pengungsi Palestina dan pengakuan mutual, konflik ini akan terus membara. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menyaksikan satu lagi perang besar meletus di Timur Tengah, atau mungkin ada harapan, sekecil apapun, untuk perdamaian yang adil? Jika kalian merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Karena di Kuak Fakta, kita tidak hanya melihat sejarah, tapi juga membongkar makna yang tersembunyi di baliknya. Sampai jumpa di fakta mengejutkan berikutnya.